Halo teman-teman sekalian, balik lagi di video keempat perjalanan kita di Cina. Jadi hari ini kita bakal mengunjungi kampus Wancheng, masih kampus Guangxi Normal University juga. Cuman uniknya kampus ini itu dia bekas kerajaan. Nah ini kita sarapan pagi dulu. Terus ini kita udah siap-siap nungguin yang lain datang. Sama Dani. Hai Dani. Kata bapak lebih dingin. Di China tuh kebetulan kita datang pas cuacanya udah mulai dingin. Udah dingin malahan. Jadi baju yang aku bawa itu baju tebal. Dan kadang yang dipakai itu lagi di besok harinya. Mungkin kalian kalau lihat di video-video sebelumnya ataupun setelah ini, aku bakal pakai kardigan yang sama. Begitupun dengan teman-teman aku yang lain. Jaketnya pasti itu lagi karena kita perlu baju tebal gitu. Lego. Nah hari ini bagus, kemarin berkabut banget jadinya ke kameranya juga kayak iya. Ternyata kemarin tuh cuacanya bukan kameranya. Oi. Mataharinya bentaran doang, nggak ada lagi. Kemana? Belok. Ada jauh. Ambil ke kanan. Bisi rusuh. 1, 2, yuk kelihatan aman. Kelihatan aman. Ini kemana ya? Yuk aman. Bisa kalian lihat kalau hari ini tuh muncul ada matahari gitu. Jadi emang hari ini tuh agak anget gitu dibanding video-video sebelumnya. Kalau kalian merhatiin tuh kemarin-kemarin gak ada matahari, baru hari ini aku merasain matahari gitu. Jadi agak anget lah gitu, gak terlalu berangin dingin banget. Walaupun kalau pegang stang motor tuh dingin banget, itu masih dingin banget. Gelap aja. Nah setelah kita masuk terowongan ini, di depan ada kampus Guangxi Normal University yang namanya itu kampus Wangchen. Nah uniknya kampus ini, jadi kampusnya ini tuh dulu peninggalan kerajaan. Ternyata ini tuh peninggalan dinasti Ming yang dibangun pada abad ke-14.
Terus di sini juga ada pohon yang besar banget, kayaknya dia itu pohonnya udah tua. Banyak banget ya. Terus ini karena tempatnya bagus banget, sumpah keren banget dan masih sepi gitu. Jadi kita foto-foto, banyak banget foto-foto di sini. Masih gini? Masih? Gak diganti gitu? China banget. Iya. Apa? Filosofis. Biasanya harus membelakang. Jadi karena konsep feng shui. Feng shui. Tapi sekarang masih. Biasanya kan kalau misalkan diserang, itu perlindungan. Ya kalau ada itu artinya biasa bisa ada ini apa itu yang ngungsi lah. Kalau diserang itu pasti lari. Ya, jadi begitulah ceritanya. Jadi kalau di kampus yang ini tuh kita nggak bisa masuk ke dalam kampusnya, tapi kita bisa foto-foto di depannya. Karena kalau kita mau masuk ke dalam kampusnya, kita harus bayar tiket. Jadi kampus yang ini itu jadi tempat wisata juga. Jadi kalau mau masuk harus bayar. Nah kita jadi cuma foto-foto di depan doang. Wis. Kenapa? Iya, kenapa bisa gitu? Segitunya. Iya. Ih, lucu, lihat Daniar. Terus itu ada adik gitu, lucu banget ya, pakai kostum apa ya, tradisional mungkin. Terus dia foto-foto sama orang tuanya, terus lucu banget. Itu apa dia? Hangat. Begini guys. Di daerah sini tuh banyak banget yang jualan, terutama yang jualan souvenir. Terus aku beli beberapa gelang sama jepitan rambut buat oleh-oleh. Enak tuh. Kita mau beli mie. Terus ini kita jalan lagi, yaitu masuk ke area pertokoan. Tapi ambience-nya tuh Toko kayak tas. unik banget gitu. Coba kalian lihat aja. Terus di situ ada tempat sewa baju juga. Kayak di Liu ya. Kita sedang berada di Iya boy. Iya, ada ininya, ada apa? Ada back soundnya. Jihan. Jihan. Di Liwe banget ada back soundnya. Di Liwe banget ada back soundnya. Nah, kita sekarang ada di kayak kastil gitu. Aku kurang tahu namanya apa, aku lupa.
Cuman pas aku cari tahu lagi di Google, nama tempatnya ini adalah Xiao Yao Tower. Jadi ini tuh kayak menara bersejarah dan ikonik di Guilin. Terus dibangunnya itu tahun 621 Masehi atau pada masa dinasti Tang. Pemandangan Guilin. Deng. Jadi bangunan ini tuh ada 2 tingkat. Apa yang kita bisa lihat dari bangunan ini itu ada pemandangan kota dan ada pemandangan sungai. Cuma kalau nggak banyak awan. Iya, kelihatan semuanya dari sana. Tuh, gunung. Gunung-gunung itu sama persis sama yang di lukisan Cina. Noh, kayak begitu gunung-gunungnya. Ini nggak terlalu jelas gunungnya soalnya berkabut. Terus setelah kita selesai di tower tadi, kita lanjut perjalanan buat makan dulu. Nah, hari ini kita tuh pengen banget nyobain malatang karena aku suka lihat itu di internet. Jadi kita penasaran rasanya tuh gimana sih. Ini kita udah nyampe di tempatnya. Nah, yang pertama kali kita lakuin itu kita bagi-bagi mangkok sama capitan buat ngambil makanannya. Ini tuh pilihannya ada banyak banget. Ada sayuran, terus ada daging, terus ada jamur, ada daging itu ada daging ikan juga. Terus ada kayak apa ya? Fish cake gitu. Sebenarnya itu kayak mirip sama seblak prasmanan, cuman dengan kuah yang berbeda. Nah, terus aku di sini tuh ngambil apa aja ya, aku lupa. Tapi kalau nggak salah tuh ngambil sayuran kayak sawi, toge, terus jamur enoki. Nah, terus aku nyobain mie yang warnanya ungu itu. Terus ini aku ngambil jamur, terus ngambil udang sama daging ayam. Kemudian kalau sudah selesai pilih-pilih topping, kita tuh ke kasirnya. Nah, terus makanan kita itu ditimbang. Jadi berapa total harganya itu tergantung berat si makanannya gitu. Terus kita dapat nomor antrian juga. Ini apa sih? Apa ya? Huruf apa ya?
aja itu. Lemes kan? Kasihan lah ini ibu satu ini kan, seperti leles. Masuk angin lah. Belak dulu guys. Ini belak ya. Gimana ya cara mendeskripsikan rasanya? Pertama, ini tuh enak banget, tapi oke, maksudnya aku suka. Dan kalau ada dijual di deket rumah gitu, pasti aku sering aku beli seblak gitu. Nah terus apa lagi ya, rasanya itu dia tuh mirip sama kuah laksa, cuman ada bedanya karena kalau aku tanya sih itu katanya rasa mala gitu. Rasa yang khas gitu di sini tuh selalu ada gitu rasa itu. Dan itu tuh oke sih, aku suka. Nah, apa ya? Setelah nonton video ini lagi tuh aku jadi kepengen lagi makan malatang gitu. Tapi ada beberapa yang ternyata aku kurang suka. Kalian lihat aku bawa apa ya? Yang bolong-bolong itu kan lotus. Nah, ternyata rasanya tidak seperti apa yang aku bayangkan gitu. Jadi aku kurang suka sama lotus itu, tapi masih oke. Terus aku udangnya suka, cuman agak susah ngebukain kulitnya. Ya, masih ada kulitnya. Terus apa lagi ya? Terus ini kulit tahu enak. Sumpah, kulit tahunya kan dicampur sama kuah kan. Enak banget. Terus mie-nya enak, tapi kebanyakan. Aku nggak habis mie ungu itu. Terus apa lagi ya? Aduh, aku jadi lapar lagi deh. Pengen malatang lagi. Ini aku kekenyangan, tapi aku makannya nyicil gitu. Dan ini tuh kan pas kita datang tuh nggak ada orang lain yang beli kan. Nah terus setelah aku makan gitu, ada orang lain baru pesen, orang sananya gitu. Nah pas aku selesai makan ini, dia tuh udah pergi lebih awal gitu, padahal aku yang makan duluan. Oke, setelah makan kita pergi ke Walmart buat belanja beberapa oleh-oleh gitu. Kasihan guys, masuk angin. Ini kita karena keluarnya paling duluan, jadi masih nunggu teman-teman kita selesai belanja.
Terus habis itu kita pulang lagi naik motor. Nah, mungkin video part ini cukup sampai di situ ya karena sudah malam. Ya biasa, habis itu pulang ke hotel dan tidur istirahat. Dan pas kita pulang ke hotel, di depan hotel itu ternyata ada anak-anak sekolah yang lagi latihan menggambar gitu. Yang lagi melukis. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.